semua ladies and Ya, gentlemen, mari kita dengar pembentangan dari Federley. oke. Salam, selamat pagi semua. Saya ucapkan kepada pelajar yang hadir, murid-murid yang hadir. Kami dari kumpulan 3. Kami terdiri daripada cikgu-cikgu yang bertauliah. Yaitu saya sendiri, Rebecca, Este Juntak, dengan Matias. Este Juntak tuh kena full supaya nanti klaim. Este lain yang klaim, itu Marta. Dari Gera. Oke, tajuk yang kami perbincangan kami adalah tentang harta. Harta, dan kami berbincang soalan yang pertama kami bertanya adalah apakah itu harta. Yang pertama kami senaraikan harta itu adalah pemberian secara fizikalnya. Harta itu dia merangkumi dari keuangan kita, rumah kita, kereta kita, apa-apa yang berbentuk fisikal lah. Jadi secara penambahan, secara pribadi ada orang menganggap harta itu juga mungkin itu adalah kesehatan dia, keluarga dia, macam tadi masa. Ada orang yang menganggap talent dia. Talent tuh satu-satunya harta yang dia boleh lakukan, apa itu, memberi dia sesuatu adalah dia punya talent, mungkin kan, macam artis-artis macam begitulah contoh dia. Dan apa yang kami bincangkan juga adalah setiap harta itu adalah baik. menjadi 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 banyak harta itu baik, tetapi apa yang kita harus gunakan, kita punya apa yang kita ada itu harta yang kita ada. Oke, yang kami rumuskan di sini adalah kita harus menggunakan setiap apa yang kita ada, yaitu harta kita lah, segala yang berkaitan untuk membantu orang lain di sekeliling kita. Ada orang yang di luar yang tidak kenal Tuhan pun, mereka pun menggunakan harta mereka untuk membantu, sebab apa yang mereka pikirkan seolah-olah melakukan kebaikan, memberi itu memberi mereka pahala lah, macam itu. Kita masih ingat sewaktu COVID dulu banyak company-company yang memberi. Mereka senang saja, mereka tidak mau turun padang, mereka bagi 1 lori beras, kami yang sakit pinggang ngangkat paste. Sakit lah pasti bagi-bagi dengan orang. Dia baik, dia baik sebab kita tidak ada sebanyak harta sebanyak itu ataupun duit sebanyak itu, tapi ada orang lain yang memberikan, itu sangat baik. Bahagian-bahagian lah, ada orang yang memberi, ada yang orang menguruskan. Jadi karena kami ambil dari dalam petikan Amsal 3 ayat 9, dia berkata, muliakanlah harta, muliakanlah Allah dengan hartamu. Jadi apa yang kita ada semua itu untuk kemuliaan. Sebab bagi saya kita berkesinambungan dengan dari segi masa, dari segi uh, talenta tadi, apa yang kita ada untuk kita memuliakan Tuhan, kan? Dan di dalam Imamat 27 ayat 30 juga ini tentang pemberian lah, pemberian apa yang kita ada itu kita harus memberikan kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengukur berapa banyak yang kita ada, sebenarnya hanya sedikit saja. Kalau kamu ada 10 juta, 10% untuk Tuhan itu sebenarnya Tuhan tidak melihat itu semua, tetapi dia melihat kesetiaan. Saya suka ayat kesetiaannya sebenarnya, sebab banyak benda yang kita belajar dari kesetiaan. Bukan karena berapa pandainya kita, bukan berapa uh, 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 banyaknya yang kita ada, tapi kesetiaan kita melakukan. Mungkin dari perkara kecil, dan itu yang saya rasa kita semua belajar dari benda yang sedemikianlah. Sebelum kita melakukan sesuatu yang luar biasa, pastinya kita diberi tugasan lakukan benda-benda yang kecil. Adakah kita bertahan kan dari segi apa yang kita ada? Karena di dalam imamat ini juga imam-imam yang dahulu mereka setiap hasil mereka yang pertama mereka memberikan kepada Tuhan. Mereka setiap bagi, dapat saja apa yang pertama bagi, dapat saja pertama bagi, dan itu bagi kami karena bukan saja mereka harus lakukan, tapi itu adalah perintah Tuhan yang mereka harus turuti dan lakukan. Dan seterusnya adalah pada masa kini pula, konteks pada masa sekarang dengan apa yang kita ada pada masa kini, kita memberi karena untuk kemuliaan Tuhan dengan harta yang kita ada, supaya membantu setiap pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada masanya kita memberi uh, yang kita ada tuh untuk di bahagian pelayanan yang lain. Macam konteks gereja sekarang, duit, kita bagi duit lah kan, bagi duit supaya duit itu dia
boleh dihasilkan benda lain. Dia boleh dari duit itu mereka boleh untuk pelayanan yang lain kan. Dia boleh senang untuk tukar-tukar kan dari duit boleh beli ini, dari duit boleh apa ini. Dan di sini sedikit perkongsian, kita memang ada budget, tetapi untuk mengajarkan kepada orang yang dibantu itu mereka tidak akan memberi ini duit. Nah, mereka tidak, tapi mereka membeli sesuatu yang boleh memanfaatkan supaya mereka berusaha. Seperti pepatah yang berkata, ah, kalau membantu orang itu bagi dia pancing dengan umpan supaya dia memancing ikan. Jangan bagi dia ikan. Tapi kadang-kadang orang ini dia makan umpan tuh, dia ingat itu yang makanan yang orang bagi dengan dia. Jadi itu Ya. dia punya apalah, dia punya perumpamaan kan. Dan karena dalam Matius 6:21, karena tidak seorang pun yang mengabdi kepada dua tuan. Jika hati kita fokus hanya kepada harta kita, tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi jika kita bertanya kepada Allah, bagaimana kita menggunakan harta untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita mendapat jawabannya. Oke, jadi seperti Pastor Matias cakap, harta itu memang memang baik. Oke, memang kita perlukan. Tetapi bagaimana dengan hati? Adakah fokus dengan harta saja, ataupun kita bertanya, Tuhan, apa yang saya mau gunakan untuk harta yang saya ada? Sebab saya rasa di setiap uh, uh, gereja, setiap jemaat pun ada orang yang fokus dengan harta. Kan mereka tanya saja, kamu bagaimana minggu lepas? Saya datang persekutuan doa. Penat lah pastor, saya kerja. Tidak cakapan, saya apa. Dan itu sebenarnya berbalik kepada diri saya sendiri. Sebagai kesaksian lah. Dulu area hard kami akan berabut kau untuk bekerja. Sebab masa pendek kerja 1-2 jam, tapi dia ada double macam begitu. Banyak begitu duit daripada duduk di gereja kan dengar orang khotbah yang saya tidak paham apa-apa, tidur saja, ekonnya sejuk, bagus ya kerja. Jadi pemikiran yang sedemikian. Jadi fokus itu kalau duduk di gereja pun kan orang bercakap tentang harta-harta, kita pun terpikir, ya macam mana saya punya OT bulan ini tidak cukup. Macam begitu dia punya apa? Hati terletak di mana. Dan yang kesimpulannya yang kami ambil adalah kesimpulan dan aplikasinya kami berbalik kepada Amsal 3 ayat 9 bahwa dia mengatakan muliakanlah Tuhan dengan harta. Apa yang kita ada? Tak kiralah duit kah, rumah kah, kereta kah, kesehatan kah, apa-apalah keluarga. Kalau hati kita menjadikan itu sebagai ayat dia sebagai berhala kita tidak akan melihat ataupun memperbesarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita bertanya apa yang kita ada ini untuk kita muliakan Tuhan, pastinya banyak perkara yang mungkin kita tidak paham, tetapi itu sesuatu yang boleh memberkati orang lain. Itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih, Pastor. Oke, itu saja, Pastor. Thank you semua. Ya. Okey, bagus, bagus. Okey, kumpulan. Ada siapa yang nak tambah apa yang Firdis bentang tadi? Tolong tambah Ya. sebelum saya nangis. Nangis. Ataupun dari sesiapa di sini ingin bertanya pada Firdis. Ada apa-apa? Tolong tanya. Ya. Bagi saya ayat-ayat yang Firdis pilih itu bagus. Ya, memang kita harus mempunyai ayat-ayat ya untuk mengukuhkan apa yang kita nak bentang ataupun nak khutbah. Ya, right. Lagi satu ialah apa ayat tu? God love a cheerful giver. 2 Korintus mana kan? 2 Korintus 3:16 ah. Apa tu ah? God love a cheerful giver.
Boleh tak? Siapa tolong saya? Coba yang bisa bahasa Inggris tuh. Saya tengok. Korintus 9:7, Pastor. Hah? Dua Korintus. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan Ah, dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. ya, memberi secara sukacita, ya. Alright. Ya. Bukannya secara geram ke marah ke, wah kena beri lagi ya, tapi dengan sukacita, gembira. Apabila kita memberi, kita gembira, you know. Alright. Semacam kita pun pernah bincang tentang orang kaya itu, you know. Yesus memberitahu dia jual segala-galanya, you know, bagi pada orang yang memerlukan, yang miskin, dan ikut saya. Dia sedihlah, ya, dia susah untuk memberi segalanya. Itu sesuatu yang kita boleh guna, ya. Menerima senang, memang senang kan? Puji Tuhan, menerima kan. Untuk memberi bukannya begitu senang. Oleh itu kita harus, ya, memberi galakan pada jemaat-jemaat atau siapa, ya, Alkitab pun pernah kata, ya, kita memberi, kita juga akan menerima. The more you give, the more you receive. Kita mesti mempunyai attitude, ya, begini. Apabila kita memberi, kita tahu bahawa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menjaga kita. Right? Memberi secara suka hati. Sebenarnya perkataan suka hati itu bukan hanya suka hati, geli hati. You know, not just a cheerful giver, but geli. Wah, begitu, wah, excited lah untuk memberi. Itu mesti menjadi example lah, sesuatu yang kita harus ingat apabila kita memberi, ya. Dan juga Fedlis juga perlu ingat, ya, kerana kita bincang tentang pelayanan sosial, ya. Kalau boleh, itu yang saya suka apabila Fedlis berkongsi tentang memberi beras kan, right? Kalau boleh tambah, kenapa memberi beras? Nombor dua, kepada siapa, right? Lepas itu memberi galakan pada mereka, jangan berhenti sekarang, walaupun dah kurang, MCO tak ada semua, jangan jangan berhenti untuk memberi, tetapi teruskan, jadikan memberi sebagai satu tabiat dalam hidup kita, right? Kerana orang-orang memerlukan. Kalau gereja tidak keluar, kalau gereja tidak membuat apa-apa, siapa yang akan buat? Right? Siapa yang akan buat? Kita boleh buat satu perbezaan. Compare. Ya. Okay? Lagi siapa ada soalan? No problem, Okay.